Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Ferdi dengan materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini di bab 2 di semester ganjil Matematika SMP kelas 9. Kompetensi dasar menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna maupun rumus ABC. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Yang ketiga, menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya. A. Pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, banyak akar persamaan kuadrat. Satu, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X disebut variabel, A disebut koefisien dari X pangkat 2. B disebut koefisien dari X, C disebut konstanta. Contoh soal, di sini Pak ambil 4 contoh soal. Perhatikan beberapa persamaan kuadrat berikut. A, X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 sama dengan 0. Ini 1X, tapi umumnya tidak ditulis, ya. X ini disebut variabel, 2 ini disebut koefisien, X variabel, sedangkan 1 ini disebut konstanta. Begitu juga dengan B. B 2 disebut koefisien dari T pangkat 2. Terus 1T, tapi pada umumnya ditulis T, ya. T ini merupakan variabel. Terus selanjutnya M pangkat 2. M ini disebut variabel. 3 ini konstanta. Terus yang D, N ini disebut variabel. Dua, akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Contoh soal, selidikilah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Jadi di sini Pak buat 3 contoh soal. Pak akan jelaskan satu persatu. Persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 16 sama dengan 0. Persamaan ini kita faktorkan menjadi X dikurang 2 dikali X dikurang 8 sama dengan 0.
X dikali X pangkat 2, X dikali negatif 8 menjadi negatif 8X, 2 dikali X menjadi negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 8 menjadi 16, jadi positif 16. Jadi persamaannya X pangkat 2 dikurang 10, X ditambah 16 sama dengan 0. Sama seperti soal. Jadi kesimpulannya X1-nya sama dengan 2. 2 dikurang 2, 0. X2 sama dengan 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Selanjutnya contoh yang kedua. Persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 35 sama dengan 0. Dalam kurung X ditambah 7 dikali dalam kurung X dikurang 5. X pangkat 2 ya sama seperti yang di atas. Pak tinggal membacakan saja. X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 7X dikurang 35 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 35 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat soal dengan penyelesaian sama. Jadi kesimpulannya X1 sama dengan negatif 7. X2-nya positif 5. Contoh yang ketiga, persamaan kuadrat 4X pangkat 2 ditambah 11X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan 4X dikurang 1 dikali dalam kurung X ditambah 3. 4X pangkat 2 didapat dari 4X dikali X. Terus 12X, 4X dari 3. Terus negatif X ini didapat negatif 1 dikali X. Negatif 3 ini negatif 1 dikali positif 3. Jadi negatif 3. Jadi sama dengan 0. 4X pangkat 2 kita jumlahkan yang sejenis. Ya, yang sejenis yang bisa dioperasikan 12X dikurang X. Jadi sama dengan 11X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi jawaban dengan soal sama. Jadi kesimpulannya 4X ini 1/4 dikurang 1. 4 kali 1/4, 4/4. Jadi nilainya 1. 1 kurang 1, 0. Terus X2-nya 3. Negatif 3. Negatif 3 ditambah 3, 0. 3 banyak akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. A persamaan kuadrat mempunyai 2 akar rel berbeda atau berlainan jika nilai D lebih besar daripada 0. Yang B persamaan kuadrat mempunyai 1 akar rel jika nilai D sama dengan 0. 1 akar rel juga sering disebut 2 akar rel kembar. C persamaan kuadrat tidak mempunyai akar rel jika nilai D lebih kecil daripada 0. Nah, untuk lebih jelasnya Pak akan contoh yang Pak berikan. Diketahui persamaan kuadrat dalam kurung M dikurang 1 tutup kurung X pangkat 2 ditambah 2MX ditambah dalam kurung M ditambah 2 sama dengan 0. Mempunyai 2 akar rel kembar
tentukan nilai M yang memenuhi X ditambah X sama dengan min B per A, sama dengan min 2M per M dikurang 1. Perlu dijelaskan B-nya dari sini, B-nya ya 2M, A-nya M dikurang 1, C-nya M ditambah 2. Jadi X sama dengan min M per M min 1. Nah, yang masih bingung Pak jelaskan secara runtut. Jadi X ditambah X ini 2X ya, 2X. Masing-masing ruas itu dibagi 2. 2X dibagi 2, X. 2M dibagi 2, M. Jadi X sama dengan negatif M per M dikurang 1. Langkah yang selanjutnya, X dikali X sama dengan C per A. Di dalam sifat perpangkatan kemarin sudah kita pelajari bahwa kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Ini pada umumnya memang tidak ditulis X pangkat 1 ya. X pangkat 1 ditambah 1 sama dengan X pangkat 2. Sama dengan dalam kurung M ditambah 2 per dalam kurung M dikurang 1. Dikalikan dengan akar kuadrat. Jadi untuk sebelah kiri X sama dengan dan ruas sebelah kanan akar dalam kurung M ditambah 2 per dalam kurung M dikurang 1. Langkah selanjutnya nilai X kita masukkan ya. Lihat nilai X-nya negatif M per M dikurang 1 sama dengan akar dalam kurung M ditambah 2 per dalam kurung M dikurang 1. M pangkat 2 per dalam kurung M kurang 1 pangkat 2. Didapat dari kedua ruas dikalikan dengan pangkat 2. Jadi sama dengan untuk ruas kanannya akar M ditambah 2 per dalam kurung M dikurang 1. M pangkat 2 per dalam kurung M dikurang 1 sama dengan dalam kurung M ditambah 2. Jadi M pangkat 2 sama dengan dalam kurung M ditambah 2 dikali M dikurang 1. Jadi kedua ruas dikalikan dengan M dikurang 1. Jadi untuk ruas kanan nilainya 1, 1M per 2 jadinya. Dan di ruas kanan M ditambah 2 dikali M dikurang 1. M pangkat 2 sama dengan M pangkat 2 ditambah M dikurang 2. Jadi penyelesaiannya untuk M sama dengan 2. Jadi kita cek dalam kurung M dikurang 1 dikali X pangkat 2 ditambah 2MX ditambah dalam kurung M ditambah 2 sama dengan 0. Masukkan nilainya ya. M diketahui 2 tadi. Jadi dalam kurung 2 dikurang 1 dikali X pangkat 2 ditambah 2 masukkan M-nya 2 dikali X ditambah M tadi dimasukkan 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Dalam kurung X ditambah 2 dikali dalam kurung X ditambah 2 sama dengan 0. X1 sama dengan negatif 2, X2 sama dengan negatif 2. Jadi terbukti memiliki dua akar real kembar. Jadi nilai M yang memenuhi adalah 2. B. Menentukan akar persamaan kuadrat.
Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Dan yang keempat, menyusun persamaan kuadrat. Ya, langsung saja. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Nah, langsung contoh soal. Dan selanjutnya, soal nomor 2, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Cari angka yang akan ditambahkan lebih dulu. Negatif 6X separuhnya negatif 6 adalah negatif 3. Angka yang ditambahkan adalah negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 6X sama dengan negatif 8. X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9 sama dengan negatif 8 ditambah 9. X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 1. Nah, jadi difaktorkan dengan X negatif 3 pangkat 2 sama dengan 1. Ya, masing-masing ruas dikalikan dengan akar menjadi X dikurang 3 sama dengan akar 1. X dikurang 3 sama dengan plus minus 1. X kurang 3 sama dengan 1. Masing-masing ruas ditambah dengan 3. Jadi X sama dengan 4. Atau X dikurang 3 sama dengan negatif 1. Masing-masing ruas ditambah dengan 3. Jadi X sama dengan 2. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. 2X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, bagi 2 lebih dahulu hingga persamaannya menjadi X pangkat 2 dikurang 5/2. X ditambah 3/2 sama dengan 0. Cari angka yang ditambahkan lebih dahulu. Negatif 5/2X separuhnya negatif 5/2 adalah negatif 5/4. Angka yang ditambahkan adalah negatif 5/4 pangkat 2 sama dengan 25/16. Sehingga X pangkat 2 dikurang 5/2X ditambah 3/2 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 5/2X sama dengan negatif 3/2. Jadi masing-masing ruas itu dikurang atau dijumlahkan dengan negatif 3/2. Jadi X/2 dikurang 5/2X ditambah 25/16 sama dengan 1 negatif 3/2 ditambah 25/16. X pangkat 2 dikurang 5/2X ditambah 25/16 sama dengan 24/16 ditambah 25/16.
Jadi penyebutnya disamakan supaya bisa dijumlahkan. Kalau tidak sejenis, dia tidak bisa dijumlahkan. Jadi masing-masing penyebut dan pembilang itu dikalikan 8. Jadi 8 kali 2, 16. 3 kali 8, 24. Jadi bisa dijumlahkan 24, negatif 24 ditambah 25, hasilnya 1/16. Setelah itu kita bisa faktorkan, ya. Yang luas sebelah kiri kita bisa faktorkan dalam kurung X dikurang 5/4 pangkat 2 sama dengan, ya, sama dengan 1/16, ya. Akar ini belum dulu, ya. Jangan dibuat dulu. Jadi sama dengan, X dikurang 5/4 akar 1/16. X dikurang 5/4 sama dengan plus minus 1/4. X dikurang 5/4 sama dengan 1/4. X sama dengan 1/4 ditambah 5/4 sama dengan 6/4, di masing-masing ruas dibagikan 2 sama dengan 3/2. Atau X dikurang 5/4 sama dengan negatif 1/4. X sama dengan kedua ruas ditambah dengan negatif 5/4. Jadi X sama dengan negatif 1/4 ditambah 5/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Tiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC dengan prinsip melengkapi kuadrat. Contoh soal dan dilanjutkan nanti ya. Penyelesaian dari 4x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat 4x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 sama dengan 0, diperoleh A sama dengan 4, B sama dengan negatif 5, C sama dengan 1. Masukkan ke rumus, ya. Negatif sama dengan B, ya. Negatif 5 plus minus akar B tadi negatif 5 pangkat 2, 4AC itu 4, ya, dikurang 4, A itu 4, C-nya 1/2 dikali 4, ya, A-nya 4, rumusnya 2, ya, 2A, jadi 2 dikali 4. Sama dengan 5 plus minus akar 25 dikurang 16/8. 5 plus minus 25 dikurang 16, akar 9/8. Sama dengan 5 plus minus 3. Jadi akar 9 ini sama dengan 3 pangkat 2, ya, jadi 3. 5 plus minus 3/8. Dengan demikian diperoleh X1 sama dengan 5 ditambah 3/8 sama dengan 1, atau X2-nya sama dengan 5 dikurang 3/8 sama dengan ini 2/4, ya. 2/4 atau sama dengan 1/2. Jadi penyelesaiannya 2x pangkat 2 dikurang 5x
X, ya betul ya, sini 5 dikurang 3 per 8. Di sini 2 per 8. Nah, masing-masing dibagi 2, 1 per 4. Ya. Terakhir, menyusun persamaan kuadrat. Misalkan diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar V dan Q. Bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. Dalam kurung X dikurang V dikali dalam kurung X dikurang Q sama dengan 0. Jika dan hanya jika X pangkat 2 dikurang Vx dikurang Qx ditambah P dikali Q sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang dalam kurung V ditambah Q dikali X ditambah P kali Q sama dengan 0. Jadi, jika diketahui V dan Q adalah akar-akar sebuah persamaan kuadrat, persamaan kuadrat tersebut adalah X pangkat 2 dikurang dalam kurung V ditambah Q dikali X ditambah P dikali Q sama dengan 0. Contoh soal, diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Diketahui V sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. P ditambah Q sama dengan 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. P dikali Q sama dengan 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Bentuk persamaan kuadrat yang dicari, X pangkat 2 dikurang dalam kurung V ditambah Q dikali X ditambah P dikali Q sama dengan 0. Jika dan hanya jika X pangkat 2 dikurang negatif 1X ditambah negatif 6 sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0.